Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agam Vito Asyari. Di sini saya akan menjelaskan CRUD pada aplikasi web dengan Laravel sebagai project UAS final untuk CRUD. Nah, yang pertama, kita create composer dulu. Kita masuk CMD, create composer dengan nama file latihan Laravel. Karena saya udah ngebuat, saya udah masuk projectnya dengan nama project 1. Yang kedua, masuk ke pengaturan koneksi database MySQL. Kita ngebuat um, database. Nah, sebelumnya aktifin dulu XMPP. Jadi, sini saya ngebuat database dengan nama Laravel 1. Laravel 1, lalu kita masuk ke env. Maaf, saya udah ngebuat database dengan nama project 1. Nah, di sini project 1. Lalu di sini diganti untuk data DB database-nya, yaitu sama kayak tadi project 1. Ya, habis itu masuk ke env, lalu PHP Artisan Migrate. Nah, nanti akan muncul migration dan password reset. Nah, akan muncul migration dan password reset. Untuk selanjutnya, em, PHP Artisan make model product M. Ketika udah sukses, kita tambahin source code, table increment, ID, string, integer, timestamp. Public function up itu kita copy paste aja, kita pindahin ke um, database, migration, dan create product table. Karena saya udah kopas, jadi udah kelihatan di sini. Setelah itu kita PHP Artisan migrate lagi, lalu akan muncul migration, product reset, product, dan user. Migration, product reset, product, dan user. Lalu selanjutnya kita ke resource, kita ke resource, ke views, kita buat folder namanya p1, lalu kita buat file namanya create blade php. Nah, apa isinya? Ini aja tinggal kita kopas untuk isi di create blade php sebagai tampilan awalnya. Nah, kalau udah, masuk ke CMD lagi buat PHP Artisan make controller product controller resource. Nanti akan ada tampilan controller create successful. Lalu jangan lupa selanjutnya PHP Artisan root list. PHP Artisan root list. Nah, ketahuan nih buat root listnya. Habis itu ke product controller buat ini. Yang terakhir ada PHP Artisan Serve.
Ini kita copy paste aja. Bakal muncul tampilan kayak gini. Tampilan kayak gini bakal muncul. Nah, setelah itu kita ke create blade PHP. Nah, kita tambahin tuh source code ini karena saya udah nambahin, jadi bakal kelihatan ini form method post action URL-nya ini satu. Lalu masih sama di create blade PHP masih sama ini di kopas, tambahin juga di bawahnya ini. Habis itu kita ke product.php buat nambahin protect variable name sama price-nya. Buat nambahin ini protected variable name sama price. Lalu masuk ke create blade PHP buat nambahin ini di kelas alert danger. Ehm, buat nambahin source code ini sehingga filenya jadi kayak gini. Kalau ada error langsung kopas aja yang ini gitu. Ketampilan bakal kayak gini tampilan. Habis itu kita ke product controller PHP buat nambahin source code kayak gini. Nah, ini tuh bakal ngemunculin notifikasi kalau kita udah masukin produk, bakal ada notifikasi product has been added. Product controller.php. Nah, di sini saya udah membuat di function store. Product has been added. Habis itu kita tambahin source code ini masih di file product controller PHP, masih di sini juga. Dan habis itu kita masuk ke index blade PHP. Kita buat file namanya index blade di V1. Nah, isinya ini tinggal di kopas ya, teman-teman. Kopas aja, lalu pas lalu save. Nah, habis itu kalau kita udah bisa melihat gimana sih hasil perubahan pada dua file di atas, aksesnya di sini. Nah, di database juga bakal muncul
record-recordnya. Selanjutnya masuk ke produk controller WPHP buat ngekopas source code yang di bawah ini. Nah, karena saya udah, lalu saya lanjut ke ngebuat edit Blade PHP masih di folder yang sama di folder V1 terbuat namanya edit Blade. Edit Blade PHP, lalu apa isinya? Ini nih tinggal kopas. Udah, lalu buat penghapusan produknya, kita tambahin source code kayak gini di product controller .php buat munculin notifikasi juga bahwasanya product has been delayed. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.